Indonesia memiliki sejarah panjang dan memiliki peranan penting bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat di Indonesia. Indonesia diberkati dengan letak geografisnya yang sangat cocok difungsikan sebagai lahan perkebunan kopi. Letak Indonesia sangat ideal bagi iklim mikro untuk pertumbuhan dan produksi kopi. Biji kopi yang tumbuh di Indonesia pada dasarnya hanya terdiri atas 3 macam, yakni biji kopi Arabica, biji kopi Robusta, dan biji kopi Liberica. Di Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat daerah yang sudah masuk dalam peta kopi dunia, yakni di Desa Kumpai, Batu Atas, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, dengan jenis kopi Liberica. Kalau untuk jenis kopi di Indonesia itu sangat banyak sekali, Mas ya. Dari yang pasti setiap daerah di Indonesia itu memiliki kopinya sendiri. Kalau di Kalimantan Tengah, khususnya Palangkaraya, saya belum pernah menemukan itu ada kebun kopi. Tetapi untuk di Kalimantan Tengah khususnya itu ada kopi yang namanya kopi Liberica dari Kumpai Batu Atas, Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat. Kopi Indonesia saat ini menempati peringkat keempat terbesar di dunia dari segi hasil produksi sebanyak 648.000 ton. Biasanya kalau jenis kopi itu misalkan anggap secara garis besar ada 2 kopi, Arabica dan Robusta. Kalau Robusta itu dia cenderung rasanya lebih ke pahit, sedangkan ke Arabica itu dia lebih ke asam. Kalau kita ambil contoh secara visual ya, kalau antara Robusta dan Arabica, kalau Robusta ada yang di sebelah kanan saya, Arabica ada sebelah kiri saya. Kita secara visual bisa dilihat, Robusta dia cenderung lebih besar daripada Arabicanya. Secara visualnya begitu. Dan secara warna pun dia, kalau Robusta biasanya dia lebih gelap daripada yang Arabica. Kopi Arabica memiliki kadar kafein 2 kali lebih rendah dibandingkan dengan Robusta. Tetapi kadar gula yang terdapat pada kopi Arabica 2 kali lebih tinggi bila dibandingkan dengan Robusta. Penyimpanan kopi yang baik dan benar yaitu adalah kedap akan udara. Itu yang baik dan benar. Kalau kedap udara, kopi bisa bertahan bisa sampai 1 bulan. Kenapa sampai 1 bulan? Itu saran untuk penyimpanan kopi. Kalau lebih dari 1 bulan, itu bisa dipastikan kopinya kurang fresh. Dan ciri-ciri kopi kurang fresh itu kita bisa diidentifikasi melalui aroma, yaitu apabila kopinya sudah lama, aromanya itu bakalan apek atau gimana ya, kayak kurang fresh itu, aroma kopinya kurang keluar gitu. Jadi kalau di kedap udara, kopinya itu kayak menyimpan kesegarannya itu masih terjaga kalau ditutup rapat tanpa udara. Kalau suhu yang penting nggak terpapar langsung sama sinar matahari aja sih. Kalau di kopi, suhu ruangan biasa juga nggak masalah. Kopi bertahan itu biasanya dia mulai dari 1 minggu setelah pemanggangan atau sangrai sampai 1 bulan. Selebihnya itu bisa dikatakan kopinya kurang fresh. Pemesanan biji kopinya kita packaging dari teman kita atau suppliernya itu dia sudah pakai foil yang di dalamnya ada aluminium foilnya itu buat menjaga kesegarannya sih. Jadi kayak aroma kopi dan lain sebagainya tuh kekumpul aja gitu, nggak sampai keluar. Jadi kopinya ketika datang ke kedai itu masih fresh rasa-rasanya gitu. Dan kita selalu mesan kopi itu yang fresh, yang nggak lebih dari 1 minggu setelah sangrai. Seiring dengan naiknya tren kopi di kalangan masyarakat di Indonesia, tak ketinggalan di Kota Palangkaraya
menjadikan banyak bermunculan kedai-kedai kopi yang menawarkan berbagai macam jenis kopi yang bisa menjadi pilihan bagi para pecintanya. Bahkan saat ini jumlah kedai kopi di Palangkaraya berjumlah kurang lebih 78 kedai dan terus bertambah setiap tahunnya. Pak, menunya ada di sebelah sini. Ini untuk minum kopi. Ini kopinya di belakang. Kopinya ada apa? Ini kalau single originnya kita ada 4 Pak. Ada berbagai macam jenis. Kayak ini juga ada yang dari Gayo, klasik, Java Ijen juga ada. Terus yang internasionalnya ada ini Ethiopia. Kalau itu pesan single originnya Mas. Yang mana? Ini Blue Java Ijen. Blue Java Ijen pengen bikin apa Pak? Kita nih belinya 3/4 edisional BC4. Ada 360, Aeropress sama Kalita. Keahlian seorang barista dalam mengolah sebuah sajian kopi sangat berpengaruh dalam menghasilkan cita rasa secangkir kopi. Selain dalam hal cita rasa dan aneka macam varian menu olahan kopi, letak sebuah kedai kopi dan penataan tempat juga sangat berpengaruh dalam hal bisnis kedai kopi saat ini. Para pemilik kedai kopi berlomba-lomba dengan segala cara agar kedai yang mereka miliki dapat menjadi tempat nongkrong para pecinta kopi. Tak hanya sekedar duduk atau nongkrong, untuk menikmati sajian kopi, tak jarang pengunjung juga menjadikan kedai kopi untuk berbagai kegiatan dan bersuah foto. Hal ini tentunya sangat menguntungkan bagi para pengusaha kedai kopi, karena selain sajian mereka dapat terjual, banyak juga media promosi gratis bagi mereka, yang akhirnya sangat berdampak pada income yang akan mereka dapat nantinya. Halo, perkenalkan saya Gusti, founder dari Garasi Klasik Kopi. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang perjalanan berdirinya Garasi Klasik Kopi. Garasi Klasik Kopi itu berdiri awalnya itu dari tanggal 14 Juni 2018. Di situ kita terdiri dari 3 orang bikers, 1 komunitas motor, yang mana kami bertiga itu sering melakukan aktivitas atau sering menghabiskan waktu di coffee shop. Nah, dari kebiasaan itulah kami mulai berpikiran untuk membuka kedai kami sendiri atau coffee shop kami sendiri. Nah, dan dari situ pula tema atau konsep yang kami terapkan terjadi di Garasi Klasik Kopi, yaitu garasi yang berhubungan dengan otomotif, yaitu hobi yang kami sukai tentu. Di kami 3 orang itu basicnya semua beda-beda. Seperti saya, salah satu contohnya, saya dari awal sudah memiliki basic di kopi. Nah, jadi makanya di sini saya founder dan juga sekaligus barista di Garasi Klasik Kopi. Nah, jadi kami itu bertiga dengan latar belakang yang berbeda, bisa mengisi satu sama lain, begitu. Oke, jadi kenapa di sini Garasi Klasik mengusung Coffee and Space? Yang pertama jelas di sini kita Garasi Klasik Kopi, yaitu Embel Coffee. Kita memang pertama fokus kita adalah di dunia kopi, yang mana kopi menurut kita adalah sebagai media sebagai komunikasi antara masing-masing individu. Dan juga space itu kita di sini selain kopi kita juga menyediakan space yang bertujuan untuk apabila teman-teman ataupun orang lain mungkin yang ingin membuat acara atau event, kita bisa menyediakan space atau wadah
untuk event tersebut, begitu. Untuk menu andalan di sini yang tidak ada di kedai atau coffee shop lain, yaitu kita punya Fresco, yang mana kita memiliki basic yaitu Americano Ice, tetapi dengan sensasi buah yang menyegarkan. Berbagai cara dilakukan para pengusaha kedai kopi untuk memanjakan pelanggannya, terutama dalam varian rasa dari sajian kopi. Karena selain bisa menggait pelanggan baru, juga bisa mempertahankan mereka agar bisa setia pada kedai kopi mereka. Metode kita kalau untuk yang manual brew kita punya 4 metode. Pertama itu ada Kalita, terus ada V60, Aeropress tentunya, dan juga additional kita di sifon. Itu. Terus kalau biasanya kita di sini umumnya kita pakai V60. V60 01 berbahan dasar plastik. Itu yang paling biasa sering orang pesan. Alat yang harus dipunya otomatis yang pertama kita dripper ya, dripper atau metode alatnya itu otomatis yang paling utama. Yang kedua itu kettle leher angsa, itu sangat disarankan karena apa? Ketika kita menuang air itu lebih enak kalau pakai kettle ini. Terus setelah itu jangan lupa juga kita scale atau timbangan. Scale atau timbangan untuk kita tahu menggunakan berapa gram kopi, berapa gram air juga yang kita gunakan. Dan juga yang pasti waktu atau timer untuk kita menentukan total waktu seduh kopi kita. Oke, ini kita kita coba langsung ke metode V60 single origin. Pertama kita harus menyiapkan yang pertama itu tadi dripper, kopi server atau decanter. Yang kedua kita menyediakan paper filter. Paper filter ini fungsinya adalah menyaring ampas-ampas kopi. Jadi hasilnya itu dia tanpa ampas kopi. Siap diminum langsung. Stepnya kita preparekan dulu semua alat-alatnya. Filternya pertama kita lipat dulu ya, supaya pas ukuran sama ukuran drippernya. Seperti ini contohnya. Setelah itu kita harus ngefiltrasi atau ngebasahin paper filternya ini. Ini tujuannya untuk supaya rasa kertas atau aroma kertas dari filternya ini tidak tercampur dengan kopinya nanti. Untuk sekarang air yang kita gunakan masih air kemasan yang pH atau TDS dari airnya itu cukup atau bagus untuk kopi. Jadi kita pakainya yang kemasan langsung, bukan yang isi ulang gitu. Soalnya kalau yang kemasan langsung kan kita bisa ngerti, kita bisa tahu pH-nya berapa, TDS-nya juga berapa. Jadi di kopi itu air juga mempengaruhi untuk pembuatannya, dirasa juga yang pastinya. Untuk satu sajian, setiap barista yang pasti memiliki resep yang berbeda. Kalau kita di garasi klasik biasanya gramasi kopi yang kita gunakan yaitu berkisar dari 15 sampai 18 gram biji kopi. Setelah kita menimbang kopi yang akan kita gunakan, kita langsung menggiling kopinya. Ini proses penggilingan kopinya. Jangan lupa
air bekas bilasan paper filter itu tadi kita buang. Kalau sudah, langsung kita masukkan aja kopi yang sudah kita giling tadi, yang sudah menjadi bubuk, ke dripper tadi. Di sini kita coba pakai kopinya 15 gram. Dengan suhu air yang kita gunakan yaitu 90 derajat Celcius. Setelah itu, air yang bakal kita tuang secara keseluruhan yaitu 195 atau rasio perbandingan kopi dan air 1:13. Pertama, kita tuang dulu airnya sebanyak 35 mili air. Ini proses ini namanya yaitu adalah blooming. Tujuan dari blooming itu adalah menghilangkan gas karbon dioksida pada kopi. Jadi ketika kita pas minum kopinya, kita nggak ngerasa kembung gitu di perut. Dan juga proses ini bisa menciptakan yaitu rasa manis dari kopi ini. Terus step keduanya kita tuang air lagi, yaitu sampai 85 mili air. Jadi setiap tuangan itu dia memiliki tujuannya masing-masing. Tujuannya dari tuangan kedua itu dia untuk menciptakan rasa asam pada kopi ini. Setelah itu, kembali kita menuangkan air lagi, yaitu sampai 130 mili air. Nah, di sini itu bertujuan untuk meningkatkan body atau tingkat kekentalan dari kopi itu tadi. Dari sini kita bisa menentukan kopi yang kita sajikan seperti apa. Apakah pengen kopi yang strong atau yang soft. Nah, sudah selesai. Jangan lupa untuk diaduk agar pengekstraksian lebih merata sehingga menghasilkan rasa dan aroma yang lebih maksimal. Hal yang kedua yang harus kita siapkan yaitu yang pastinya gelas saji. Nah, sebelumnya gelas saji kita harus basahi atau filtrasi lagi menggunakan air panas agar panas dari kopinya itu akan terjaga setelah kita filtrasi menggunakan air panas itu tadi. Terakhir, kita tuang kopinya. Setelah itu, kopi dapat dinikmati. Oke, di sini kita sekarang coba menu kopi yang sangat umum juga, salah satunya yaitu kopi latte. Step by stepnya yaitu pertama seperti biasa, kita harus menimbang kopi yang kita gunakan. Sini kopi kita giling hingga menjadi bubuk. Dan di sini kita menggunakan 19 gram bubuk kopi. Secara visual, bubuk kopinya beda ya dengan yang kita bikin pertama tadi yang manual brew. Setelah itu, bubuk kopi kita ratakan. Setelah kita ratakan, bubuk kopi kita padatkan atau kita temping. Oke, setelah itu kita akan membuat basicnya, yaitu espresso. Di sini kita sudah menggunakan mesin ya, kita tidak manual lagi. Beda dengan yang tadi. Dan kopi yang kita gunakan untuk hasilnya yaitu 26 mili. Ketika sudah jadi, basicnya seperti ini. Kita preparekan yaitu untuk di susunya. Di sini kita menggunakan susu fresh milk. Setelah itu, susu kita steam untuk menciptakan mikrofoam dari susunya. Setelah itu, kita campurkan antara susu dan kopinya dan kita gambar. Inilah yang disebut dengan latte art.
Ketika sudah jadi, kopi siap disajikan. Garasi Klasik Cafe selain menawarkan kekhasan cita rasa dalam meracikan kopinya, juga menawarkan ruang untuk berbagai kegiatan perorangan seperti prewedding, juga kelompok yang ingin sekedar kumpul untuk rapat atau kegiatan-kegiatan para klub-klub juga organisasi tertentu. Baik di kalangan tua dengan persatuan penghobi mereka atau kalangan muda. Bahkan banyak kegiatan keagamaan yang dilakukan di sini. Tentunya dengan potongan harga yang menarik. Hal ini menjadikan kafe yang identik dengan hal yang negatif perlahan pudar. Kini semua kalangan bisa datang dan menikmati sajian berbagai varian kopi, mulai muda hingga tua, laki-laki ataupun perempuan, dan berbagai kalangan, tanpa memandang bulu dan kelas, serta strata sosial. Halo, nama saya Angyu Geng. Kenapa saya senang untuk nongkrong di Garasi Klasik? Satu, memang lokasi di tengah kota. Dua, juga di sini juga untuk jaringan sangat mendukung karena saya juga anak gamers. Jadi kalau untuk meeting di pagi hari itu sangat cocok untuk kami bisa berinteraksi. Dan juga kalau untuk menu yang paling saya suka sih Fresco dan juga Stranger. Oke, kalau untuk berlangganan di Garasi Klasik, sejak pertama kali Garasi udah buka, saya sudah nongkrong di sini dan juga merasa lebih nyaman. Apalagi di lokasi yang di samping kiri itu ada lokasi tempat baru yang sekarang udah direhab oleh pihak dari Garasi, itu sangat membantu. Misalkan untuk kami membuat event ataupun memang mau kolaborasi bersama Garasi Klasik, itu sangat membantu banget. Kita untuk mangsa pasar yang kita asal atau kita tujukan yaitu yang pasti kita untuk anak-anak muda dan juga nggak menutup kemungkinan untuk para orang tua, keluarga, dan mungkin komunitas-komunitas yang pengen kumpul juga. Itu menjadi salah satu mangsa pasar kita juga yang pasti. Rahasianya bisa mampu bertahan sampai sekarang kurang lebih 1,5 tahun, yang pasti konsisten. Itu yang harus dikuatkan, konsistensi. Untuk UMKM yang ingin memiliki bisnis kopi juga, yang terutama hal mendasar bagi saya yaitu adalah kalian harus paham apa yang akan kalian buat. Misalkan kalian ingin membuka usaha, nggak mesti kopi, misalkan kalian punya basic di memasak atau dan lain sebagainya, itulah yang bisa kalian jadikan untuk peluang usaha. Next ke depan yang akan kita kembangkan, yang pasti kita pasti selalu akan lebih inovatif lagi, kita akan berkreasi lagi yang pastinya, dan ada sesuatu yang baru bakalan sebentar lagi terjadi di Garasi Klasik. Apa penasaran? Tunggu aja.